Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu, bapak, para muda, dan anak-anak, pada hari ini kita akan merenungkan diri kita selaku pengikut Tuhan Yesus berkenaan dengan hukum, yakni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ditambahkan oleh ahli Taurat itu, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalau begitu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini merupakan hakikat hidup orang beriman. Hanya yang menjadi masalah, sejauh mana orang beriman
mampu melaksanakan pengajaran Tuhan tentang kasih ini. Saudara-saudara, seorang pemain pingpong yang mencintai sungguh olahraga pingpong menghabiskan seluruh waktu hidupnya dengan menjalani latihan yang terus-menerus, juga menghadapi pertandingan pingpong di mana-mana, seperti Susin, Malong, dan nama-nama yang lain kawan-kawannya. Mereka menjadi pemain top dunia karena mencintai pingpong. Pemain gitar yang baru naik daun, yakni namanya Alip Ba Ta. Pemuda 31 tahun umurnya, kelahiran di Ponorogo. Dia mampu menguasai permainan gitar karena setiap hari melatih diri full, terus-menerus menekuni latihan main gitar itu, bahkan mengikuti bimbingan guru-guru top dunia lewat YouTube yang diunggah. Akhirnya tahun 2021 ini dia menjadi pemain terbaik top dunia dengan memainkan gitar dengan model fingerstyle, artinya main sendirian, tidak ada pengiring yang lain. Di samping dia sungguh mampu menghibur bangsa manusia di bumi ini. Subscribe-nya sudah sampai 5 juta. Banyak orang terasa terhibur oleh permainan dia yang indah dan segar. Sebagai tambahan, dia juga mendapat gaji dari YouTube per bulan 1 miliar rupiah. Saudara-saudari, mengasihi Allah dan sesama juga membutuhkan jiwa yang total di dalam mengasihi Allah dan sesama itu. Mengasihi sesama yang sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengasihi Allah pun belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik. Misalnya, kehidupan suami istri. Bagaimana mereka masing-masing bisa secara total mengasihi pasangannya? Justru dalam satu rumah tangga pun yang namanya tindakan saling mengasihi itu belum dilaksanakan secara total. Kadang lebih sering mengutamakan mengasihi dirinya sendiri, masing-masing mengasihi dirinya, daripada mengasihi pasangannya atau anggota keluarganya. Dalam masing-masing komunitas pun, apa bisa tumbuh subur yang namanya saling mengasihi itu? Ya, semoga dengan pengalaman hidup akhirnya mereka bisa saling mengasihi. Walaupun dalam kenyataan juga tidak mudah melakukan saling mengasihi antar anggota komunitas. Tidak mengasihi itu lebih mudah. Tidak membawa semangat hidup di dalam kebersamaan. Juga tidak
rela memberikan pengorbanan kepada anggota komunitas yang ada mudah terjadi justru saling bertentangan antar anggota komunitas. Demikian juga setiap orang yang sanggup mengasihi Tuhan dengan total, buah yang akan dipetik yakni hidup di dunia mengalami kebahagiaan yang sejati dan hidup yang kekal penuh kebahagiaan pun akan dialaminya. Hanya saja dalam melaksanakan kasih itu sungguh sangat menantang. Yang namanya mengasihi Allah dan mengasihi sesama secara total ini membutuhkan jiwa yang mampu mengutamakan kehidupan bersama itu dalam kasih. Saudara-saudari, mana yang lebih mudah antara mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Jelas mudah mengasihi sesama. Karena sesamanya ada di sampingnya, di dekatnya. Tetapi kalau mengasihi Allah itu sangat sulit. Melaksanakannya tidak mudah. Karena Allah terasa sangat jauh dan serasa Allah tidak menanggapi kasih yang kita tunjukkan kepadanya. Allah terasa jauh dan tidak reaktif. Segala yang dihunjukkan serasa tidak ditanggapi. Reaksi Allah atas kasih kita kepadanya tidak ditanggapi. Kalau mengasihi seseorang, tetapi orang yang dikasihi itu tidak memberikan perhatian atau bahkan pindah ke tempat yang jauh, ke Amerika, maka bobot kasih kita pun semakin menurun, semakin kendor. Apalagi mengasihi Allah yang ada di surga, yang masih sangat jauh dan masih sangat lama. Yang jelas orang yang mampu mengasihi Allah dengan total, dia menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena dia mampu merasakan Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dirinya. Maka sebenarnya orang itu tinggal mensyukuri akan apa yang telah diterima dari Allah yang telah dicurahkan kepadanya. Saudara-saudari, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Kiranya yang perlu kita utamakan di dalam pertobatan ini adalah mengembalikan hidup ini dalam naungan Tuhan. Di samping menyesali tindakan-tindakan yang jelek dan berdosa, juga mengikis tindakan-tindakan dan sikap hati yang ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Karena tanpa hidup dalam cinta Tuhan, kita menjadi orang yang tersingkir, yang merasakan kesia-siaan. Hanya orang yang mampu merasakan Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dirinya, maka dirinya
menemukan arti hidup yang benar. Marilah masa Prapaskah ini kita gunakan untuk membangun pertobatan. Kiranya yang perlu kita utamakan dalam pertobatan ini, mengembalikan hidup ini di dalam naungan Tuhan dengan menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Walaupun nanti pertobatan secara online, tetapi dengan bertobat yang total, kita menerima anugerah rahmat pengampunan Tuhan atas langkah laku kita yang serasa ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Marilah kita mohon agar Allah berkenan menerima persembahan hidup kita, menerima pertobatan kita, sehingga kita mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.